Kuya, please stop apa yang Uya lakukan dengan membawa anak-anak. Nino diajak, Cinta juga diajak untuk berseteru gitu kan. Selamat siang semuanya. Sudah nggak sabar ya ketemu aku hari ini ya. Sama. Saya pun sudah tidak sabar untuk bertemu dengan semuanya karena hari ini kita akan sama-sama untuk grouping No Secret Left. Baik, kita mulai di pojokan ada banyak berita seru banget hari ini. Aku sudah tidak sabar untuk menyampaikannya ya. Berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia apa nih ya, dunia maya ini bisa disebut sebagai dunia maya karena ada fotonya hanya di dunia maya. Kalau dunia nyatanya aku nggak tahu deh apa yang terjadi. Yaitu ini nih dari akun Instagramnya Arya Saloka. Kan kemarin Arya Saloka lagi rame itu gara-gara ada videonya dia mesra banget sama Amanda Manopo lawan mainnya di sebuah sinetron ya. Sampai itu nggak tahu itu diduga dia. Ada yang bilang itu cuma kepalanya doang ditempel. Masa iya sih gitu ya. Akrab banget gitu. Nah ini dari Instagramnya si Arya Saloka tiba-tiba posting lah sama keluarganya gitu, ada istrinya gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya tuh Arya Saloka tuh sempat bilang bahwa dia itu kalau di Instagram nggak pengen mengumbar, dia bilang mengumbar ini jarang pamer foto keluarga di media sosial. Arya Saloka ungkap alasannya, katanya dia nggak mau mengumbar itulah masalah ini ya keakrabannya dengan istri gitu deh sebangsa itu deh gitu kurang lebih ya. Nah kalau istrinya sendiri akunnya udah beberapa kali dihack itu. Akhirnya sekarang namanya nggak pakai Saloka. Iya. Ada orang curiga nama istrinya kenapa nggak pakai Saloka karena marah sama Arya Saloka. Tapi ada juga yang bilang kalau pakai Saloka takutnya dihack lagi hilang Instagramnya. Kasian loh ya. Ini hanya gara-gara ilusi sebuah sinetron. Aku nggak tahu itu ilusi atau enggak ya. Tapi komentar netizen coba kita baca ya. Bunyinya adalah pura-pura bahagia itu butuh tenaga ekstra katanya gitu. Lagi yang berikut komentar netizen. Akhirnya sekarang sudah buka privacy ya. Katanya dulu nggak mau posting keluarga karena privacy gitu. Lanjut berikutnya. Pengalihan isu katanya gitu. Lagi ya. Tugas netizen hanya untuk menghujat dan berkomentar. Katanya gitu. Ada lagi komentarnya. Kasihan istrinya ya. Setelah terungkap baru dirangkul. Kalau foto sebelumnya dicuekin sama lakinya katanya gitu. Ini bukan cuma Arya Saloka ya kan, ada lagi juga laki-laki yang lain ya. Yang tidak boleh disebut namanya di sini. Ya, yang lagi juga tuh dituntut ada sama perempuan gitu. Tapi emang dia tuh sehari-hari postingannya sama perempuan-perempuan lain yang bukan istrinya gitu kan. Tapi terakhir-terakhir ini dia lagi suka sering posting sama istrinya. Makan malam lah, pergi berlibur lah ke Bali. Emang gitu ya, laki-laki itu kalau lagi bandel-bandel sama cewek-cewek di luar sana. Begitu kena masalah sama cewek-cewek di luar sana, dia sembunyinya di balik istrinya tentu. Begitulah namanya suami istri harus saling mendukung. Begitu. Komentar netizen yang berikutnya. Ini adalah tentang yang viral juga di dunia TikTok. Ini ya kan dunia maya. Gara-garanya Sesar itu live TikTok. Aku tahu sih live TikTok sekarang tuh lagi hits banget ya. Karena bisa dikirimin apa sih, dikirimin apa tuh ada duitnya gitu kan. Tapi Sesar ini diduga kita begitu ngecek lah Sesar live gitu ya. Pagi live. Ntar malam lah masih live gitu. Sehingga netizen curiga dia itu sudah live 3 hari 3 malam gak berhenti gitu ya. Coba kita lihat ya kayak apa sih Sesar kalau lagi TikTok kan. Begini dia. Iya ya, siapa di sini? Coba kita lihat deh komentar netizen yang sudah mengikuti bilang gini. Kemarin asli dari siang, sore, malam kemarin dan pagi tadi masih online ya orang katanya. Gak ngantuk gitu tapi pucat tuh muka keringetan katanya gitu. Ya iyalah, dia tidurnya kapan? Tidurnya tetap live atau sambil live dia ketiduran? mungkin orang nggak tahu dia ada fase tidurnya, cuman pas tidur tetap live.
Dan netizennya juga tetap tidur, jadi sama-sama nggak lihat. Nih ada lagi komentarnya gini. Patut dicurigai sih, soalnya live terus logika. Kalau tanpa doping nggak akan kuat, katanya gitu. Gak tahu deh. Oke lanjut, berikutnya apa lagi nih. Pernah gue lihat dia live dari subuh sampai gue pulang kerja masih live katanya gitu. Kaget banget. Ya kali dia ada jedanya kali ya. Bajunya sama nggak? Yang berikutnya coba kita lihat. Mungkin dia live 24 jam butuh uang buat titik katanya gitu. Buat apa sih? Buat apa? Nggak tahu. Lagi ini dari dunia maya juga nih. Aku nggak tahu dunia aslinya bagaimana ya. Baru-baru kemarin tuh sebetulnya kayaknya akrab banget gitu, akrab curhat-curhatan gitu. Tiba-tiba satu hari kok berantem ya gara-gara masalah DP mobil gini ya. Uya Kuya dan Dennis ngaku katanya ditipu sama Medina Zain. Padahal sehari sebelumnya, beberapa hari sebelum, best friend banget ya. Apakah ini sebuah settingan? Kita interogasi salah satu di antara mereka. Kita lihat dulu profilnya Dennis berikut ini. Dennis Karista, seleb TikTok berusia 29 tahun ini berseteru dengan Medina Zain lantaran meminta uang DP mobilnya senilai 50 juta dikembalikan. Namun Dennis mendapati Medina mengirimkan bukti transfer palsu karena nomor referensinya sama dengan bukti yang Medina kirim ke Uya Kuya. Perempuan yang pernah berseteru dengan beberapa public figure seperti Uya Kuya, Dewi Persik, dan Deddy Corbuzier ini juga membongkar foto seorang pria bernama Tengku yang ia sebut sebagai kekasih Medina. Senasib dengan Dennis, Uya Kuya bersama istri dan anak-anaknya menyindir Medina Zain telah melakukan penipuan. Bermula dari Medina menawarkan Uya 2 buah mobil namun buru-buru meminta DP padahal belum memperlihatkan mobilnya. Setelah ditransfer oleh Uya, ternyata mobil tersebut bukan milik Medina melainkan showroom orang lain. Benarkah perseteruan antara Dennis Karista dan Uya Kuya dengan Medina Zain hanya settingan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baiklah, sudah ada Dennis, ya kan? Dennis, udah bisa ngomong R belum? Kakak. Tapi kalau sini kakaknya temennya Medina. Diam kamu duduk di sini, kamu yang mendengarkan pertanyaan saya. Kalau saya belum tanya jangan jawab ya. Kamu duduk di sini, aku ingin mendengar reaksi kamu yang pertama ya, yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat-kalimat durjana. Berikut ini. Dennis, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat Dennis Karista, nggak ribut, nggak makan. Oh jadi gue masih ribut dulu mau makan gitu? Ya. Gue ada toko bunga gue di Pacific West Mall, tempat orang kaya. Oke baik, apa yang terlintas cepat di benak kamu Dennis ketika mendengar kalimat nuduh orang lain public enemy, padahal dia sendiri juga public enemy? Kata siapa? Gue mah dicintain masyarakat. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu Dennis ketika mendengar nuduh orang lain nipu, padahal di awal-awal kamu muncul juga ada yang nuduh kamu penipu? Itu tuduhan, fitnah. Kalau yang ini asli, gue ditipu. Penipunya tutinya Medina. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Dennis sok mewah tapi mobil masih nyicil, kontrakan belum bayar? Mewah lah hidup gue. Mobil nyicil itu wajar. Kontrak tapi di perumahan elit, di dekat kompleknya Haritanu. Itu kontrakan saya. Dari rumah Haritanu belok kiri, itu kontrakan saya. Aku tahu itu. Tahu kan itu, mahal kan Kak? Ngontrak ya? Iya mahal kan, tapi kontrakan itu kan. Iya. Mahal. Apa yang terlintas cepat di benak kamu Dennis? Sabar Dennis. Terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Dennis gak bisa dipercaya, gak bisa jaga rahasia orang. Oh ya iya, yang diminta dijaga rahasia ini mau nipu gue. Oke baiklah. Oke Dennis, kita pindah ke kursi yang agak lebih adem lagi, yaitu kursi pindah atau fakta. Pindah lagi? Iya pindah. Ngomongnya kencang banget sih Dennis, aku pusing dengerin. Iya biar jelas. Oh biar jelas ya, oke Dennis ya. Gimana nih duduknya nih? Aduh. Emang agak susah ya. Aduh. Oke, dah, oke. Yuk. Udah cantik belum? Udah tinggi, sepatunya tinggi lagi. Oke Dani, seperti biasanya ya, kalau kamu duduk di sini, jawab pertanyaanku dengan jujur, gamblang apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Dennis, itu kamu orangnya memang gak bisa dipercaya ya. Kalau orang curhat sama kamu, hati-hati. Begitu ada masalah, kamu akan bongkar rahasia dia. Nggak Fitnah juga. atau fakta? Nggak juga. Nggak juga, fitnah itu. Saya mah orang bisa dipercaya. Buktinya saya pengusaha. Kalau nggak langganan aku nggak banyak. Gimana sih Kak? Kakak aja kan beli langganan aku kan? Iya. Berarti kakak percaya dong sama aku?
Ya percaya kalau soal beli. Kalau soal rahasia Curhat, aku mah kakak nggak mau. belum tentu gue sih. Karena ini coba lihat nih ya yang kamu posting nih. Kamu kan posting video call, apa sih yang kamu posting nih? Mana coba lihat. Postingan Dennis unggah video call dengan, nah Oh ini. itu tuh, cowoknya sendiri dikatain gendut. Baby wolfnya Medina ini. Kamu dapat dari mana ini? Si Medina capture ke aku. Oh gitu. Terus dia bilang katanya cowoknya itu Itu kan gendut kamu tapi- DM, Bukan DM, WA. WA. Terus Iya. kamu posting itu kenapa sih? Kan gak ada hubungannya Gak ada sama. hubungannya, kan buat warga Bandung, ada yang kenal nggak? Mau kenalan dong aku. Katanya ini kan baby wolfnya Medina, sering transfer Medina duit. Iya, dia mau kenalan, mau nanya ya, emang boleh ya punya baby wolf kalau belum cerai sama Lukman? Itu terus Boleh nggak? hubungannya sama kamu apa? Ya nggak apa-apa, pengen dibayar cepet aja. Oh gitu. Tapi terbukti, langsung takut, langsung dibayar Kak. Oh, ya Takut dia malah sama Ya aku. udah dong, udah dibayar berarti kan? Aku udah, Uya belum. Oke. Dennis, minta atau fakta? Kalau masalah kamu ini soal DP mobil belum dibayar dan lain sebagainya ya dengan uya-kuya itu sebenarnya semuanya itu adalah settingan semata supaya engagement kalian naik karena udah lama nggak ada keributan. Fitnah atau fakta? Fitnah, bukan settingan karena dia Medina bener tuti dan korbannya bukan saya saja dan banyak dan Oke, kasihan. oke. Jadi aku tuh ngomongin terus tuh ini tuh edukasi jadi biar tidak terjadi di orang-orang lain ketipu gitu. Kasihan. Senang banget dia ngomongnya. Kalau masyarakat kecil banyak yang nggak bisa menyuarakan. Oke. Iya. Tapi kalau aku bisa dan Oke. Uci kan temen kakak. Uci ditipu berapa tuh? 1,3 M belum bayar. Kalau soal itu aku nggak ikut-ikut ya. Aku hanya nanya sini, nanya sana karena setiap orang kan Iya. ya ada point of view-nya ya. Coba kita lihat ini klarifikasinya Iya. Medina. Berikut ini sudah diwawancara dia tadi pagi Diwawancara. sama sebuah media. Ya, berikut ini. Gue favor gue, sebenarnya lebih tepatnya temen gue, ya kan. Jadi minta dicariin Alphard atau Hellfire gitu. Gue bilang ya udah kalau misalkan lo udah suka sama mobilnya, lo DP 50 juta ya dong. Kalau misalnya jual beli kan harus ada DP dulu, ya kan. Ntar kalau misalnya emang gak jadi, ada cancel fee, itu semua ditandatangani di atas materai, ya. Terus udah kayak gitu, udah beberapa waktu kemudian mobilnya datang. Jadi 2 mobil yang mau dia lihat, yang tahun 2018 sama 2020. Nah, yang 2018 ini udah datang, dia bilang nggak suka, oke cancel kan. Terus yang 2020 belum datang nih, alasannya si showroomnya karena ini kan showroomnya punya temen gue, alasannya gak ada supir yang nganterin gitu loh. Jadi akhirnya gue bilang ke dia bisanya hari Sabtu, tapi dia nggak sabar, ya udah refund aja dulu duit gue, sampai kata-katanya nggak mengenakan gue lah gitu. Ya udah intinya dari situ mulai dia agak songong nih, balikin duit gue sekarang apa segala macam. Ya who knows lah dia public enemy kan. Oke, ini kalau ada kronologi ini postingan kronologi dari Uya Kuya ya. Kalau masalah jadi dia apa sih? Dia bilang katanya apa sih ini? Oh, dia bilang ciri-cirinya. Oke, aku transfer sekarang 1 jam kemudian ini. Yang transfer kakak aku 1 jam kemudian. Nanti teman aku yang transfer berikutnya. Aku ke bank terus minggu deposito aku cair lalu. Aku ada uang. Pokoknya terus nggak dibayar, banyak alasan gitu. Iya, lah. emang ini yang terjadi di aku sampai aku post si baby wolfnya itu. Dia langsung tek-kotek, minta aku hapus habis itu. Oke. Terus dia bilang gini sama aku, "Lu hapus nggak? Nih gue transfer, lu hapus ya." Makin aku posting lagi. Oh gitu. Oke. Iya, dia laporin aku. Kalau lu nggak hapus, gue laporin. Terus Oke. gue hapus. Jadi ceritanya Aku tuh capture langsung. Ceritanya tuh gimana sih kok bisa kamu sama Uya yang lagi akrab banget ya, dulu pernah berantem sampai kirim-kiriman apalah itu ya kan. Berantem tuh sekarang akur loh. Akrab ya kan sama Uya Kuya ya. akrab. Ceritanya gimana sih sebenarnya itu? Aku sama dia akrabnya gimana? Bukan, kamu sama ini kasusnya sama Si Medina, Ya, itu jadi apa si sih? Medina menawarkan jual beli mobil, Oke. tukar tambah mobil, sama kalau dulu kan modus dia kan yang nipu itu kan jual beli tas Hermes. Kalau sekarang Ini udah kamu beralih, cerita kasus kamu aja gimana? iya, udah gitu beralih ke mobil. Oke. Nah, beralih ke mobil, yang dia lakukan dia telepon aku, nawar, Cong mau tukar tambah nggak? Mau beli mobil nggak? Aku bilang nggak mau, gue nggak mau beli mobil dulu, gue mau nabung mau beli rumah. Terus dia gitu dia bilang tukar tambah aja sih Cong. Terus dia gitu, terus aku bilang Mercy aku masih leasing, leasing nyicil. Ya, kamu udah bilang tuh ya kalau Udah leasing. bilang dari awal, Oke. ada buktinya aku. Mercy aku masih nyicil. Abis itu, Heeh. terus dia bilang, nggak apa-apa sih ini leasingnya gue bayarin. Yang penting gue tete dulu DP 100 awal aja minta. Terus? 100, udah gitu aku nggak bisa tete DP gede-gede. Karena gue lagi mau beli rumah, itu dulu. Nah terus dia gitu, dia bilang ya udah 50. Terus aku bilang 30 deh. Dia bilang nggak mau 50. Ya udah dia minta tete cepet-cepet. Terus aku bilang gue mau lihat mobilnya dulu depan mata. Nggak bisa, lu tete dulu cepet-cepet. Nah yang di pikiran aku dia tuh lagi di rumah sakit kan.
Mungkin dia butuh duitnya untuk keluar dari rumah sakit, apa segala macem. Cuman gengsi ngomongnya. Nah akhirnya dia nggak, ya udah aku tete, gocap 50, kok kalau Iya kan aku dengerin terus. Iya, akhirnya aku tete 50. Nah terus Tete itu gitu, transfer maksudnya ya, oke terus. transfer, transfer 50. Habis itu ya udah nih Cong mobilnya OTW. Nah terus gitu, lu bikin surat perjanjian dong. Terus oke nanti gue bikin, tapi dia lama nggak mau bikin. Nah terus udah gitu, ya udah aku suruh staff aku yang bikin. Nah udah gitu ada tuh surat perjanjiannya tuh. Ada tanda tangannya tuh. Ada tangannya. Nah udah gitu aku transfer dia, berarti setelah dia tahu dong mobil aku leasing kan. Iya, dan di perjanjian itu juga ada tanda tangannya. Kita udah berdua. Terus? Jadi aku tinggal nambah 150. Ada tulisannya. Oke, Dia terus? tanda tangan setelah tahu leasing semuanya itu. Oke. Terus Oke. jadi masalahnya di mana? Mulai terjadi masalah di mana? Mulai terjadi masalah karena yang datang mobilnya itu Heeh. bukan nggak sesuai, beda yang diomongin. Yang dia omongin apa mobilnya? Alphard 2020. Yang ini datang? Datangnya nggak tahu deh Alphard siapa itu, Alphard yang datang. Alphard. Kenapa kamu bisa bilang nggak sesuai? Ya karena kan yang diomongin beda. Ya, Beda sama di fotonya ya? beda sama di foto, sama yang tahunnya, apa segala macam Oh beda, gitu. udah begitu beda terus? Beda ya, aku bilang ya bukan yang itu Cong, yang tadi kita bahas kan gue Oke. maunya yang ini. Terus? Oke, terus gitu ya udah mobil yang satu lagi datang. Aku Oke. ada bukti catnya semuanya. Terus? Mobil yang satu lagi datang. Nah terus mobilnya nggak datang-datang, ditungguin sampai jam berapa tuh? Sampai besokannya juga nggak datang-datang. Terus? Terus aku bilang suruh cepet, mumpung ada mama aku kan, mama aku mau lihat sekalian. Oke terus? Nah terus nggak datang-datang mobilnya. Terus ini yang Sampai kamu posting- besok-besok juga. Terus nggak ini dia sempat transfer katanya yang kamu tunjukin ini nomor referensinya sama ini apa? Oh iya, nah terus kan aku bilang ya udah Cong, mau balikin duit gua, aduh sampai ingus aku keluar. Rapin ingus aku dong Kak. Terus kan, terus terus udah gitu, dia aku bilang transfer aja dulu, nanti DP-nya gua balikin ke lu. Kalau misalkan mobilnya udah depan mata gua, bener dong? Iya. Nah ya udah, terus dia ngulur inilah itu A B C D E alasannya. Akhirnya dia bilang ya udah finance gua nih transferin, gua talangin dulu. Finance gua transferin, abis itu dia kasih bukti RTGS palsu. Gitu. Itu yang kamu- Itu yang aku ngamuk. Oh, terus kamu bisa ternyata nge-link sama Uya Kuya gimana ceritanya? Ya kan si Medina kan bilang, si Denis beli mobil gua nih Kak, ke Uya gitu. Terus? Terus udah gitu si Uya bilang ke aku, dia bilang katanya lu beli mobil gue ya? Gua Mobil beli dia? mobilnya si Medina ya? Iya Kak, lu beli juga? Iya nih, gitu. Oh gitu? Tadi gua ke rumah sakit mau lihat mobilnya tapi nggak ada mobilnya. Oh gitu? Iya. Oh itu makanya. Gitu. Jadi Nah, kamu, si Uya kan DP-nya 100. Kalau aku kan 50. Nah, terus kayak gitu si media itu mengirimkan RTGS palsu itu dengan nomor referensi yang sama. Antara ke kamu dan ke dia? Iya, bedanya namanya doang dan nominalnya. Oke. Dan detiknya sama. Itu yang buat kamu marah, yang paling marah yang mana? Yang paling marah itulah. Itu. Maksudnya kalau misalkan itu namanya ya nipu lah, Kak. Oke, baiklah. Tapi kamu sendiri kan dulu pernah ribut-ribut sama Uya Kuya ya? Iya. Ribut banget gitu kan? Sampai Iya, sama sampai bininya. kayak gini-gini juga nih, posting-posting juga nih di media sosial ya kan? Ya kan? Iya, dulu enak banget sama dia. Kamu emang beneran enak? Beneran Enak enak pas dulu. settingan sih? Kok sekarang Beneran enak. bisa mesra akrab gitu? Ini sampai Ya, ada yang dekat. komentar, sampai ada yang komentar ya, sampai ada yang komentar nih. Komentarnya tentang kalian gitu. Apa tuh? Karena dia menduganya ini kayaknya settingan. Kalau settingan ya mbok yang nggak usah gitu-gitu amat sih deh. Sopo. Coba kita lihat yang berikut. Uya Kuya, please stop apa yang Uya lakukan dengan membawa anak-anak. Nino diajak, Cinta juga diajak untuk berseteru gitu kan. Uya itu orang yang sangat kreatif buat gua. Gak perlu melakukan hal-hal seperti itu, Le. Gak perlu melakukan hal-hal yang kalau gue bilang menurut gue itu hal konservatif lah gitu kan. Pura-pura berantem untuk mendapatkan perhatian itu hal-hal yang kuno menurut gua. Hal-hal udah yang gak zaman seharusnya kan. Uya tuh orang yang berprestasi. Lagu-lagunya Tofu sebagian besar Uya yang ciptain. Enak-enak gitu kan. Padahal Uya bisa mempertahankan eksistensi dengan membuat sebuah karya seni. Dia pikir kamu settingan. Kalau menurut saya itu laki pansos. Oke, kalau gitu kita panggilkan. Silakan sini ngomong dong sama teman-teman. Silakan beduk. Ya ampun. Temu sama orangnya kan? Jadi kamu mengomentari saya dengan Uya Kuya. Silakan duduk. Gimana? Aku tidak mau komentari kamu, aku komentari Uya Iya. dan teman-teman yang berseteru dengan kamu. Iya. Tapi aku nggak nyinggung nama kamu di situ kan. Jadi- Kalau kamu tonton secara full, Ya? pada saat Sule nanya, kalau Dennis gimana? Dennis enggak lah, kan gue nggak kenal. Oh gitu. Gue hanya mengomentari orang yang gue kenal. Takutnya nanti disangkanya kan kita pansos. Nah. Iya, Tapi padahal emang kan iya. pansosnya bukan ke. Jadi gini loh. Ya memang mau nggak mau akhirnya gue disebut pansos Den. Tapi emang iya.
Ya kalau Diam kata dia, dulu denger, kamu juga Kalau- bukannya sering pansos. kan gua booster nih. Tambahin nih. Terus. Ya akhirnya kan gua hanya untuk mengingatkan teman-teman yang dulu pernah dekat kayak Karena kan itu kenal. saya nyebut nama Aldi Taher, nama Uya, Dewi Aku Persik. disebut nggak? Enggak, kamu mah enggak. Kalau kamu tuh sama kayak aku. Apa tuh? Menggiring opini. Oh, kan belum kenalan dulu. Udah, aku udah kenal sama Denis. Udah. Ternyata udah kenal. Ternyata udah kenal. Enggak gitu, ternyata. Jadi setelah kamu kenal, kamu berarti bisa komentar dong abis ini ya. Setelah yang berikut ini kalau gitu kita dengar komentarnya kemana-mana tetap di Ruben Musik.